Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Nur Izati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan bentuk-bentuk dari bangun ruang dan bangun datar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bangun datar, sifat-sifat bangun datar, pengertian bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, dan rumus-rumus bangun ruang. Bangun datar disebut bangun datar karena hanya memiliki dimensi dua, yaitu panjang dan lebar, memiliki permukaan datar pada luas, panjang, lebar, dan keliling. Selanjutnya, bagian-bagian bangun datar. Bangun datar memiliki bagian-bagian yaitu titik sudut, sudut, dan ruas garis. Nah, sekarang kita masuk ke sifat bangun datar. Pertama ada persegi. Sifat persegi itu memiliki 4 buah sisi sama panjang, mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, keempat sudutnya sama besar, yaitu sudut siku-siku, dan kedua diagonalnya saling berpotongan. Rumusnya keliling yaitu 4 dikali S atau 4 dikali sisi. Rumus luasnya sisi dikali sisi. Selanjutnya ada persegi panjang. Sifat persegi panjang adalah memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Keempat sudutnya sama besar, yaitu sudut siku-siku. Kedua diagonalnya berpotongan dan sama panjang. Rumus kelilingnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar, dan rumus luasnya adalah P dikali L atau panjang dikali lebar. Selanjutnya ada segitiga. Sifat segitiga yaitu semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Segitiga itu ada segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Rumus keliling segitiga adalah sisi A ditambah sisi B dan ditambah sisi C. Selanjutnya rumus luasnya setengah dikali alas dan dikali tinggi. Selanjutnya ada trapesium. Sifat trapesium adalah trapesium sama kaki, 2 sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Trapesium siku-siku, sisinya sejajar dan bersudut siku-siku. Trapesium sembarang, panjang dan sudutnya tidak sama besar. Rumus kelilingnya adalah jumlah sisi sejajar yaitu A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Luasnya setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Selanjutnya jajar genjang. Jajar genjang mempunyai sifat yaitu mempunyai 2 panjang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut yang berhadapan sama besar, diagonal-diagonal saling membagi 2. Rumus kelilingnya adalah 2 dikali alas ditambah 2 dikali sisi miring atau 2P tambah L. Rumus luasnya adalah alas dikali tinggi. Belah ketupat. Sifat belah ketupat adalah sisi-sisinya sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonalnya saling berpotongan, tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Rumus kelilingnya adalah S ditambah S ditambah S ditambah S atau sama dengan 4 dikali sisi. Rumus luasnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya lingkaran. Sifat lingkaran adalah tidak memiliki titik sudut, hanya memiliki satu sisi, memiliki simetri lipat tidak terbatas, memiliki simetri putar tidak terbatas, jarak antara titik pusat dan sisi manapun selalu sama. Rumus kelilingnya adalah Pi dikali D atau dikali diagonal. Rumus luasnya adalah Pi dikali R dikali R atau sama dengan Pi dikali R kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang. Disebut bangun ruang karena memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Memiliki volume yang dapat diukur. Bangun ruang merupakan bentuk yang dimiliki ruang atau terisi atau tidak. Selanjutnya, bagian-bagian bangun ruang, yaitu ada sisi. Sisi merupakan bidang datar atau permukaan pada suatu bangun. Sisi bangun ruang yaitu atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Selanjutnya rusuk. Umumnya rusuk suatu bangun ruang terbentuk dari garis pertemuan 2 sisi. Selanjutnya titik sudut. Bangun ruang terbentuk dari perpotongan beberapa rusuk. Dan selanjutnya diagonal ruang, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik sudut yang saling berhadapan. Dan yang terakhir bidang diagonal, merupakan bidang yang terbuat dari rusuk-rusuk yang saling berhadapan. Sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Sifat kubus yaitu mempunyai 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar atau persegi. Memiliki 8 titik sudut dan semua sudut siku-siku. Memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Dan yang terakhir, jaring-jaring bangun ruang kubus berupa 6 persegi yang saling kongruen.
Selanjutnya ada balok. Sifat balok yaitu memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Memiliki 8 buah titik sudut dan seluruhnya siku-siku. Memiliki 12 buah rusuk dan 6 pasang rusuk tersebut berhadapan sama panjang. Memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 3 persegi sisi yang saling kongruen. Yang ketiga ada tabung. Sifat tabung yaitu memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Jarak antara lingkaran tutup dan lingkaran alas disebut dengan tinggi tabung. Jaring tabung berupa 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Bidang tegak tabung itu berupa lengkungan yang disebut juga dengan selimut tabung. Selanjutnya ada kerucut. Sifat kerucut yaitu mempunyai 1 buah titik sudut, mempunyai 1 buah rusuk sudut, mempunyai 2 buah sisi yang terbagi antara satu sisi merupakan alas yang dibentuk oleh lingkaran, 1 buah sisinya lagi merupakan sisi kerucut atau sisi lengkung. Yang kelima ada bola. Sifat bola yaitu mempunyai 1 buah sisi, mempunyai 1 buah titik pusat, tidak mempunyai titik sudut, mempunyai jari-jari tak terhingga dan semuanya itu sama panjang. Selanjutnya yang keenam ada prisma. Sifat prisma yaitu memiliki 6 buah titik sudut, memiliki 9 buah rusuk, jaring-jaring bangun ruang prisma berupa 2 segitiga dan 3 buah persegi panjang, mempunyai 5 buah bidang sisi yang terbagi menjadi 2 buah sisi terbentuk segitiga serta 3 sisi yang terbentuk segi 4. Dan yang terakhir adalah limas. Sifat limas yaitu memiliki titik sudut berjumlah n titik sudut alas ditambah 1 titik sudut puncak. Yang kedua memiliki rusuk berjumlah n rusuk dikali 2. Dan yang terakhir memiliki bidang sisi yang berbentuk segitiga dan alas berupa n sisi. Selanjutnya kita memasuki ke materi terakhir yaitu rumus bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Rumus volume kubus adalah S dikali S dikali S. Luas permukaannya 6 dikali S dikali S. Rumus kelilingnya 12 dikali S dan rumus luas sisinya S dikali S. Yang kedua ada balok. Volume balok adalah P dikali L dikali T atau panjang dikali lebar dikali tinggi. Luas permukaannya 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T atau 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dan rumus kelilingnya adalah 4 dikali P ditambah L ditambah T. Yang ketiga ada prisma segitiga. Rumus volumenya adalah alas dikali tinggi dibagi 2 dan dikali tinggi prismanya. Selanjutnya luas permukaan yaitu 2 dikali alas dikali tinggi dibagi 2 ditambah keliling alas tambah tinggi prisma. Selanjutnya rumus keliling yaitu 2 dikali keliling alas ditambah 3 dikali keliling sisi. Yang keempat ada limas segi 4. Rumus volume limas segi 4 adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Luas permukaannya atau rumus luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas selubung limas. Yang kelima ada tabung. Rumus volume tabung adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Dan rumus luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Dan terakhir ada bola. Rumus volume bola adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Dan rumus luas permukaan adalah 4 dikali Pi dikali R pangkat 3. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.